Iya, minasan, welcome back again with Mr. Gen di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. Gen mau ngajak kalian untuk membahas God Valley. Yes, again, karena rasa-rasanya emang selalu ada sesuatu yang bisa dibongkar banyak pada insiden sejarah yang dihilangin itu. So, tanpa basa-basi jelas, monggo enjoy the kontennya ge. Apalagi ini terhubung dengan chapter terbaru deh. Let's go. God Valley yang sebenarnya. Oke, pembahasan pertama kita di sini membahas soal apakah God Valley ini sebenarnya. Sekilas, rasanya kita menganggap God Valley ini sekedar medan pertempuran yang melibatkan Rox melawan duet maut Roger dan Garp. Tetapi perkataan dari Sengoku itu ya, nyatanya bukan poin itu aja yang menyita perhatian kita. Masih ada poin misteri yang menyelimuti keberadaan God Valley ini, yakni adanya Tenryubito di sana yang membuat Garp sendiri enggan untuk membahas sejarah masa lalu karena seolah menodai prinsipnya. Kemudian yang paling bikin khawatir adalah pulau tersebut langsung dihapuskan begitu saja usai kekalahan Rox. So, coba kita pecah satu persatu dari kedua misteri God Valley ini agar bisa memahaminya lebih lanjut. Lalu adanya Tenryubito sebenarnya memuat banyak kemungkinan, Namun di chapter 1086 kemarin ya, Odachi mengerucutkan pada satu hal, yakni diperkenalkannya Saint Vigarland Garling sebagai sosok yang berjasa bagi pihak pemerintahan dunia di God Valley. Nah, anggapan bahwa Tenryubito tengah bermain dengan budak lah seperti di Sabaudi terpatahkan di sini. Karena yang sebenarnya terjadi, God Valley rupanya dulu adalah sebuah negeri yang diketahui berkaitan erat dengan Vigarland Garling, serta dengan poin bahwa di masa lampau lokasi tersebut ada Tenryubito, maka bisa dipastikan Tenryubito yang dimaksud adalah keluarga Vigarland itu sendiri. Nah, kasus Vigarland dan God Valley ini terasa unik karena kita seolah dibawa pada Caes Alabasta, sebuah kerajaan yang juga dipimpin oleh Nefertari, salah satu dari 20 pengusung pemerintahan dunia. Dan yang membedakannya, dilihat dari statusnya sekarang, Vigarland masih menjadi bagian dari Tenryubito, serta menyaksikan tindakannya yang menghukum Moshgard. Dapat juga kita ambil kesimpulan, semisal Vigarland tetap setia dengan pemerintahan dunia dan mempertahankan status Tenryubito, tak seperti Alabasta yang punya agenda lain untuk memberontak pemerintahan dunia. Lantas, apa yang membuat Vigarland justru terpisah di God Valley, bukan menjadi satu di Marijoa? Untuk tahu lebih pastinya, kita perlu menyimak referensi soal nama Saint Vigarland Garling ataupun insiden God Valley, yang mana kemungkinan ya di referensi dunia nyata pun ada keterkaitan antar keduanya. Jadi nih, ada kemungkinan besar nama Saint Vigarland Garling diambil dari kisah jenderal fenomenal Amerika Serikat Ernest Albert Garlington. Semasa kejayaan beliau, tepatnya di tahun 29 Desember 1890 ya, Garlington pernah memimpin pasukannya pada perang melawan suku Sioux Indian di Valley of God, Utah. Hasilnya, pasukan yang dipimpinnya berhasil menang, dan yang lebih gilanya lagi ya, tentara yang dipimpinnya dengan tega melakukan pembantaian kepada 300 suku Indian tanpa pengecualian, sekalipun itu ke wanita dan anak-anak. Wah, gila kan, dark banget kan? Oke, back to story again. Ada referensi Valley of God dan Garlington. Lantas di sisi mana suku Indian pada cerita One Piece ini, bicara masalah pembantaian, itu pun sesuatu yang sangat lazim dilakukan oleh pemerintahan dunia, di mana mereka melakukannya pada Ohara karena mencari tahu sisa abad kekosongan. Maka yang pernah dibantai oleh Saint Vigarland Garling ya di God Valley tentunya suku yang menjadi sisa abad kekosongan. So, nama yang pertama kali terlintas begitu kita mendengar nama tersebut adalah suku Lunarian. Apalagi suku Indian dikenal memiliki warna kulit coklat persis dengan ciri-ciri suku Lunarian yang didefinisikan punya kulit berwarna coklat. Maka dari itu ya, ada kemungkinan God Valley dulunya tempat tinggal suku Lunarian yang baru, mirip dengan Indian yang menjadi penghuni asli benua Amerika. Kemudian Saint Vigarland Garling berhasil menghabisi alias membantai mereka semua, sehingga God Valley ini berhasil dimiliki oleh pemerintahan dunia. Dan karena gak mau sejarah ini tercium, pemerintahan dunia memutuskan untuk menjadikan God Valley sebuah negeri yang diisi oleh Tenryubito dan masih menjadi wewenang dari pemerintahan dunia. Gila kan skenarionya? Lanjut, alasan Rox menyerang God Valley. Pembahasan kedua kita tentang apa yang membuat Rox disebek mau menyerang God Valley, Pertanyaan ini sedikit mengganjal Mr. K pribadi sih, mengingat Rox punya tujuan yang sangat besar loh, yaitu mau menjadi raja dunia. Sebuah tujuan yang memang sangat-sangat wajar diucapkan oleh bajak laut paling menyulitkan di masa lalu ini.
Terus, kenapa mereka gak menyerang langsung ke Marijua? Kenapa justru ke God Valley? Ada beberapa asumsi yang Mr. K miliki. Pertama ya, bisa jadi Rocks mempunyai mindset yang sama dengan Dragon di masa saat ini, yakni mau membuat Gods Knight bergerak karena ini beneran pertanda permusuhan sesungguhnya kepada pemerintahan dunia. Kemungkinan lainnya ya, Rocks memang murni ingin menguasai God Valley terlebih dahulu secara runtut, alias gak mau langsung gegabah menyerang Marijua yang dapat kita bilang raja terakhirnya ada di sana. Kemudian mereka mau membuat God Valley sebagai wilayah kekuasaan mereka untuk mempertegas kemauan Rocks menguasai seluruh dunia. Tentunya masih ada asumsi lain, Mr. K sih melihat pola pergerakan dari Kurohyugi aja sih, sebab tingkah doi emang terlihat sangat mirip dengan Rocks. Sama halnya dengan Luffy yang vibe-nya sedikit nyambung ke Roger. Nah, jika Kurohyugi bermain sandera-sanderaan seperti yang ia lakuin pada Koby, tak menutup kemungkinan pola ini lebih dulu digunain oleh Rocks. Yaps, tujuan ia ke God Valley menyadari banyaknya Tenryubito yang bisa ia sandera, sehingga mempermudah akses mereka untuk menguasai Marijua ke depannya. Rencananya mungkin seperti itu sih. Sayang seribu sayang, rencana Rocks ini gagal total karena dirinya sendiri nampaknya juga tak menyangka Garp akan duet dengan Roger untuk menghentikannya, Ditambah kru yang ia miliki juga bukan kru solid layaknya SAP Crew, melainkan kru bajak laut yang masih membuktikan diri bahwa mereka itu yang terkuat. Terus nama-nama besar seperti Shirohige, Big Mom dan Kaido sepertinya juga belum menyentuh masa prime power mereka, sehingga membuat Rocks dan bajak lautnya dapat ditumbangi. Maybe seperti itu. Kenapa God Knight tidak disebutkan? Oke, masih ada poin lain di insiden God Valley yang perlu kita bahas, yaitu kenapa nama God Knight justru tidak terdengar di kisah God Valley ini, Mengapa insiden ini hanya menyorot nama besar Rocks, Garp, dan Roger, padahal di sana ada Saint Vigarland Garling yang diyakini sebagai pahlawan bagi pemerintahan dunia. Menurut Mr. K ini sangat aneh. Kita sudah dibayangkan bahwa God Knight seolah menjadi sosok yang sangat kuat semisal kita mendengar perkataan Dragon yang menunggu mereka bergerak. Seolah-olah God Knight menjadi tembok terakhir semisal Angkatan Laut maupun CP0 sudah tak bisa menangani permasalahan yang terjadi. Namun kenyataannya ya, bukannya dibantu God Knight, Garp justru dibantu oleh Roger. Ini jadi kayak ada indikasi Rocks sudah pernah ngalahin Vigaren ya, sampai kemudian meminta perlindungan Angkatan Laut. Apakah benar demikian? Bisa iya, bisa enggak. Mengingat Rocks sudah dianggap aib sepanjang masa hidupnya sebagai bajak laut. Mungkin aib di sini salah satunya itu. Rocks bisa menumbangkan God Knight, Tenryubito di God Valley juga sepertinya sudah dibuat amat terdesak. Sampai-sampai anak bayi seperti Seng saja harus diletakkan ke dalam peti alih-alih diselamatkan oleh orang tuanya sendiri. Apakah ini pertanda Rocks memang lebih gila dari yang kita duga ya, sampai bisa membantai para Tenryubito yang ada? Well, asumsi itu kita simpan dulu, karena kita nggak boleh melupakan sesuatu bahwasanya ya, God Knight merupakan unit yang sifatnya sangat rahasia. Hingga kini ya, nampaknya nggak semua pihak sembarangan mengetahui keberadaan God Knight tersebut, dan mungkin di masa lalu di insiden God Valley, God Knight memang memilih untuk tidak turun tangan dengan alasan menjaga kerahasiaan mereka sebagai pengadil di pihak pemerintahan dunia. Dan melihat pada akhirnya insiden ini masih bisa ditangani Garp dan Roger, mereka memilih untuk fokus melindungi Tenryubito lain. Meski kaum naga langit gak bisa apa-apa selain bertingkah seenaknya, memang sudah menjadi fakta pemerintahan dunia sih melalui berbagai cara sangat memprioritaskan mereka. Tapi Mr. K masih terpikirkan kemungkinan lain, yakni God Knight yang terbentuk justru setelah insiden God Valley. God Knight didirikan sebagai respon pemerintahan dunia agar tak ada lagi yang bisa mengusik Tenryubito seperti apa yang dilakukan oleh Rocks di masa lampau. So, mana yang menurut kalian lebih masuk akal soal tidak adanya keterlibatan God Knight gitu, Las, kenapa harus dihilangkan? Oke, kita kemudian sampai di pembahasan terakhir, yaitu soal kenapa pada akhirnya God Valley justru dilenyapin, padahal Rocks berhasil dikalahin. Wah, tentu ini ada kaitannya dengan poin pembahasan pertama kita, yakni kemungkinan God Valley dulunya adalah tempat tinggal suku Lunarian yang baru setelah terusir dari Red Line. Karena gak mau sejarah soal Lunarian tercium kembali, serta menutup kisah soal Rocks, tentunya penghapusan God Valley adalah keputusan yang harus diambil oleh pemerintahan dunia. Terus yang gak kalah menarik ya buat dibahas adalah soal gimana pemerintahan dunia menghapus God Valley. Tak sedikit dari kita yang berpendapat mungkin caranya sama dengan penghapusan Lulusia Kingdom, namun kita melihat sendiri kan percakapan di chapter 1086 kemarin.
Mother Flame baru digunain di Lulusia Kingdom saja. Sekalipun kita kembali ke masa lalu sedikit, di insiden O'Hara, penghapusan Pulau O'Hara pun dilakuin hanya dengan dibakar. So, God Valley kemungkinan juga dihapus dengan cara yang sama seperti O'Hara. Asumsi ini bisa dibantahkan dengan kepemilikan senjata kuno oleh pemerintahan dunia. Namun, sama halnya seperti Dragon, kita juga mempertanyakan bukan? Semisal mereka punya itu, kenapa nggak digunain sejak dulu? Maka dari itu ya, Mr. G berpikir, pemerintahan dunia mungkin punya senjata kuno, kemudian bukan tidak digunain, tetapi tidak bisa digunakan. Alasannya karena senjata kuno ini peninggalan dari kerajaan kuno. Pasti ada syarat khusus yang tak mampu dipenuhi oleh pemerintahan dunia. Sebab itulah mereka memaksa Vegapunk membuat senjata yang punya fungsi serupa tapi tak sama. Wow. Oke guys, mungkin itu dia ngobrol ngalor ngidul perihal God Valley ini. Memang ini seperti insiden super besar dan kepingan puzzle-nya selalu tersebar sedikit demi sedikit. So, kita bersabar dulu ya untuk menanti semuanya terungkap. Atau kita nunggu movie God Valley aja lah. Iya kalau ada sih. Tapi seri berapa ada lah. Kalau ada keren banget sih. Oke? So, see you again next time. Adi Zakaria Milal, stay safe everyone. Salam anime.